itu adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana proses belajar itu dilakukan melalui pengerjaan proyek nyata untuk memecahkan masalah atau menghasilkan produk tertentu. Tujuannya itu adalah agar peserta didik tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya dalam konteks kehidupan nyata. Nah, menurut Thomas 2000, project-based learning is a model that organizes learning around projects. Itu artinya pembelajaran yang diatur berdasarkan suatu proyek yang memiliki tujuan perencanaan yang hasilnya jelas. Itu tujuan PJPL. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Yang ketiga, mendorong peserta didik agar lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Lalu yang keempat, yaitu menumbuhkan motivasi belajar intrinsik karena proyek yang dibuat relevan dengan dunia nyata. Nah, yang kelima, yaitu menghubungkan teori dan praktik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Mungkin itu saja. Selanjutnya, kelebihan PJPL. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar karena kegiatan jadi lebih menarik. Yang kedua, melatih keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang ketiga, menumbuhkan kerjasama dan tanggung jawab kelompok. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa. Yang kelima, membantu siswa memahami ketertarikan antara teori dan praktik nyata. Kekurangan PJPL, yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode konvensional. Yang kedua, guru harus siap menjadi fasilitator aktif dan membimbing proses yang kompleks. Yang ketiga, jika tidak direncanakan dengan baik, bisa terjadi ketidakseimbangan kerja dalam kelompok. Yang keempat, membutuhkan sumber daya dan alat yang memadai untuk proyek tertentu. Selanjutnya ada tahap-tahap PJPL. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar atau Start with Essential Question. Menentukan pertanyaan utama yang menentang dan relevan bagi kehidupan nyata, agar mahasiswa ataupun siswa terdorong berpikir secara kritis dan kreatif. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Guru ataupun dosen, bahkan mahasiswa bersama-sama merancang tujuan, langkah kerja, serta sumber daya yang diperlukan agar proyek tersebut terarah dan secara realistis. Yang ketiga, menyusun jadwal dan pembagian tugas. Nah, menyusun jadwal kegiatan serta membagi tugas-tugas yang ada berdasarkan kemampuan dan peran tiap anggota kelompok untuk kerja tersebut lebih efektif. Yang keempat, melakukan pelaksanaan proyek. Siswa ataupun mahasiswa mulai menjalankan proyek-proyek tersebut sesuai dengan rencana, mengumpulkan data, membuat produk, bahkan memecahkan masalah dengan cara kerjasama. Yang kelima, memonitor dan mengevaluasi proses-proses yang sudah terjadi. Guru ataupun dosen memantau pelaksanaan proyek, memberikan bimbingan, serta menilai proses kerja yang dilakukan oleh mahasiswa dan sikap mahasiswa selama kegiatan berlangsung. Yang selanjutnya itu mempresentasikan. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil ataupun produk proyek di depan kelas atau audiens lain sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Selanjutnya ada contoh PJBL pada bidang ekonomi, yaitu dengan tema membangun usaha sederhana yang ada di sekolah. Yang pertama, menentukan pertanyaan-pertanyaan dasar. Seperti pertanyaannya itu, pertama, bagaimana cara membuat usaha yang kecil tapi menguntungkan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Nah, dengan mendesain perencanaan proyek, siswa bersama guru membuat suatu rencana, yaitu jenis usaha, entah itu makanan sehat, minuman segar, ataupun kerajinan tangan. Yang selanjutnya, menentukan modal awal dengan adanya strategi promosi, bahkan harga jual. Yang ketiga, menyusun jadwal dan pembagian tugas. Ada tim produksi, yaitu membuat produk, tim pemasaran, yaitu untuk mempromosikan, bahkan menjual produk tersebut. Yang selanjutnya, tim keuangan, mencari modal, pengeluaran, bahkan untuk keuntungan. Yang keempat, melaksanakan proyek tersebut. Ada beberapa siswa untuk menjalankan usaha selama beberapa minggu. Nah,
Mereka belajar secara langsung tentang produksi, distribusi, dan pengelolaan keuangan. Dan yang selanjutnya itu ada memonitor dan mengevaluasi proses tersebut. Guru bisa memantau kegiatan, memberikan saran, bahkan menilai kerjasama yang ada pada siswa, kreativitas, serta manajemen waktu siswa tersebut. Yang keenam, mempresentasikan hasil proyek. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka dengan tatanya: 1. Laporan keuangan, 2. Strategi promosi dan keuntungan. Dengan hal tersebut, guru dapat menerapkan PJBL atau project based learning. Selanjutnya yaitu contoh penerapan di sekolah, yaitu yang pertama ada contoh di mata pelajaran IPA. Nah, di sini siswa membuat ekosistem mini dalam botol untuk memahami hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, yang kedua yaitu contoh di mata pelajaran IPS, yaitu siswa membuat peta potensi ekonomi daerah untuk mempelajari sumber daya dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu contoh di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di sini siswa membuat majalah digital sekolah yang berisi tentang artikel, puisi, dan wawancara hasil karya mereka sendiri. Nah, selanjutnya yaitu penilaian dalam PJBL. Yang pertama adalah proses, partisipasi, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu produk akhir, kualitas proyek, kreativitas, dan ketepatan isi. Yang ketiga yaitu presentasi, kemampuan komunikasi dan argumentasi. Dan yang keempat yaitu refleksi diri, kesadaran terhadap hasil dan proses belajar.